Kata Pak Kapolri tadi waktu jumpa pers kan, tolong laporkan aja biar ditindak tegas. Pak Ade Armando udah dilapor nggak ditindak, Denny Siregar udah dilapor nggak ditindak, Kribo udah dilapor nggak ditindak. Pak Kapolri gimana? Katanya lapor aja. Ini udah dilapor nggak ditindak. Giliran Gus Nur, giliran Bambang Tri yang udah jelas-jelas ada di pihak lawan, langsung cepat ya Pak. Katanya ditindak Pak. Nih buat Pak Kapolri, khusus buat Pak Kapolri ini. Katanya kalau lapor ditindak. Laporan saya Pak, ada suratnya masih. Sampai hari ini belum ada tindakan Pak. Cuman dimintain keterangan doang gue, habis gitu nggak ada tindak lanjutnya. Kalau Allah mau bongkar dipermalukan. Udah mumpung belum dipermalukan banget, udahlah bongkar-bongkaran sendiri gitu. Jujur udah dalam Polri. Jujur dah. Nih, Kadif Propam yang baru. Kadif Propam baru. Tadi Kapolda baru. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santai dan selalu sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu insya Allah menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Konten gua kali ini ya guys, gua mau awalin dengan sholawat nih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, semoga kau sibukkan orang zalim dengan orang zalim. Ya, ini ada berita luar biasa. Ini berita agak lama sih, cuman gua asik nih ngangkatnya. Ini Selasa 11 Oktober. Ya nggak terlalu lama juga ya. Gus Nur kemarin ditangkap Jumat ya. Ya. Berita ini tentang, waduh, baru gantikan Sambo jadi Kadif Propam, nama Irjen Syahar masuk bagan suap 4 miliar. Jadi kalau mau dilihat di sini ya benar dah. Institusi Polri ini diduga ya ada apa kuat-kuatan gitu ya, persaingan jabatan mungkin ya. Jadi ada kelompoknya Sambo, ada kelompok yang lain
Ya, ini kan Niko Afinta itu diduga kelompoknya konsorsium 303. Yang gantiin si Teddy ya namanya. Teddy Minahasa langsung kena. Nah, ini berita begini nih. Jadi di dalam Polri sendiri ini institusi masa iya sekalian zalimin bezalimin. Apakah ini indikasi adanya persatuan partai narkoba sama partai judi? Apakah begitu? Dan ini makanya polisi tadi dipanggil Pak Jokowi loh. Ini selama kepolisian di bawah Pak Jokowi kenapa jadi begini ya? Tapi kita baca dulu beritanya ya guys, baca dulu supaya nggak salah kita. Raja Wali News, nama Irjen Sahar Diantono saat ini sedang jadi bahan pembicaraan. Bintang 2 lagi nih, Irjen ya. Tapi ini fotonya waktu dia bintang 1 nih. Ini ya. Mulai dari pendidikan, karir, prestasi, keluarga, bahkan harta yang dimiliki. Pasalnya dia menggantikan Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Sebab Sambo telah menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat dan dipecat tidak dengan hormat dari Polri. Setelah menjabat sebagai Kadif Propam Polri pada 8 Agustus 2022, publik membandingkan gaya hidup mewah Sambo dan kesederhanaan Diantono. Namun ada kabar baru yang sedikit berbeda mengenai sosok Irjen Sahar Diantono. Kabar tersebut adalah adanya dugaan keterkaitan Irjen Sahar Diantono dengan kasus dugaan pemerasan korban penipuan barang mewah di tubuh Bareskrim. Nah loh, jadi mau nyari yang bersih itu emang gimana ya? Ada apa kagak gitu yang bersih gitu? Di kepolisian ini ada kagak yang bersih gitu Pak? Ada ya Pak? Nih, dikutip rajawalinews.id dari ayojakarta.com yang bersumber dari akun Twitter Jundi Murtado Nababan pada 10 Oktober 2022 menyebutkan bahwa Irjen Sahar Diantono sempat masuk dalam bagan nama-nama oknum yang diduga terlibat pemerasan dan penyuapan terhadap korban penipuan. Ini yang katanya sederhana nih, Hardiantono nih. Loh. Ya gimana dong Pak ya? Aduh, ngopi dulu kita ya, biar enak gitu ya, ngebacanya ngeri-ngeri sedap guys. Artinya makin memperkuat dugaan bahwasannya institusi Polri memang udah berat kita mau berharap gitu. Dan ini makanya jangan remehkan efek mubahalah gitu Pak. Mubahalah itu ada dalam Islam tuh. Ada. Nih kejadian kan habis Gus Nur sama Bambang Tri ditangkap nih. Langsung loh, kes. Di mana ketahuannya narkoba tadi itu? Di istana. Ya kan? Waktu mau masuk istana. Kalau Allah mau permalukan kakak. Iya. Hati-hati, janganlah. Kita ini negara demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal. Artinya ada ketuhanan yang Maha Esa di situ. Orang itu punya agama gitu. Yang nggak percaya mubahalah ini, ya orang-orang yang nggak beragama. Pernah ada nggak di Indonesia? Indikasinya masih ada, masih kuat. Apa itu? Komunisme, PKI, yang anti agama. Indikasinya beberapa kali udah ngomong kok tentang komunis gaya baru nih. Nah, lu lihat sekarang. Ini gimana nih? Kadif Propam yang baru diduga nih. Dalam bagan tersebut diketahui Irjen Sahar Diantono memang masih menjabat sebagai Wakabareskrim Polri. Bagan Bareskrim tersebut tidak hanya ada nama Irjen Sahar, ada juga petinggi Bareskrim lain seperti Komjen Agus Andrianto. Nah tuh, ini tim di luar Sambo nih. Jadi ada yang disebut kelompok Sambo gitu sama orang-orang. Ini mungkin yang di luar kelompok Sambo ya. Yang menjabat Kabareskrim Polri. Brigjen Andi Rian selaku Dirtipidum, Kombes Rizal Irawan yang merupakan Kasubdit, lalu terakhir Kompol A selaku Kanit. Apakah
di dalam Polri itu ada kelompok-kelompok begitu ya? Ada kelompok yang bela ini, kelompok B, kelompok A gitu ya? Apa ada begitu Pak, kira-kira Pak? Ini mungkin, yang gue bingung ini, Niko Afinta diganti, ya Kapolda Jatim diganti, Niko Afinta, penggantinya langsung kena. Nah kalau coba jujur semua, kenaan rakyat yang seneng. Nah, udahlah, itu yang kelompok-kelompok di Polri buka-bukaan aja, udah nggak apa-apa. Iyalah, oh iya nggak apa-apa lah, jenderal sama jenderal ya, polisi sama polisi. Udahlah, lapor-laporan aja, buka-bukaan kartu aja, nyanyi yang merdu dah. Kelompok Sambo nyanyi yang merdu, kelompok ini nyanyi yang merdu udah. Bersih dah tuh baru. Supaya Kapolri itu enak di tengahnya gitu ya Pak. Kata Pak Kapolri tadi waktu jumpa pers kan, tolong laporkan aja biar ditindak tegas. Pak Ade Armando udah dilapor nggak ditindak. Denny Siregar udah dilapor nggak ditindak. Kribo udah dilapor nggak ditindak. Pak Kapolri gimana? Katanya lapor aja. Ini udah dilapor nggak ditindak. Giliran Gus Nur, giliran Bambang Tri yang udah jelas-jelas ada di pihak lawan, langsung cepat ya Pak. Katanya ditindak Pak. Nih buat Pak Kapolri, khusus buat Pak Kapolri nih. Katanya kalau lapor ditindak. Laporan saya Pak, ada suratnya masih. Sampai hari ini belum ada tindakan Pak. Cuman dimintain keterangan doang gue, habis itu nggak ada tindak lanjutnya. Giliran Gus Nur, giliran dari kelompok sini, langsung Pak ya. Gimana keadilan Pak? Ya begini juga institusi Polri. Apakah di Polri itu isinya orang-orang zolim Pak? Sehingga zolim sama zolim dah ini perang. Seperti sholawat yang saya baca di awal tadi Pak. Apakah begitu Pak? Tolong dong Pak. Bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga terdapat dalam gambar bagan tersebut. Nah, banyak banget oknumnya ya. Dalam bagan tersebut tertulis seseorang bernama Tony Sutrisno mengalirkan dana suap sebanyak 4 miliar rupiah ke Bareskrim Polri perihal kasus penipuan jam tangan Richard Mille dan Ferrari. Dijelaskan di bagan itu jika dugaan dana suap dari Tony diterima oleh Kompol A sebanyak 3,7 miliar rupiah yang kemudian disetorkan kepada Kombes Rizal Irawan sebesar 2,6 miliar rupiah. Lalu diterima oleh Brigjen Andirian sebesar 19.000 dolar Singapura. Dalam hal ini, nama Irjen Syahar kembali menjadi perbincangan dikarenakan saat terjadinya pelanggaran kode etik di tubuh Bareskrim tersebut, ia masih menjabat sebagai Wakabareskrim Polri. Sebab ada 3 anggota yang terlibat suap berada persis di bawahnya saat itu. Jadi, ayolah polisi, udahlah buka-bukaan aja, mau kelompok Sambo kah, mau kelompok judi kah, mau kelompok narkob kah, apapun nama kelompoknya yang gua nggak tahu itu apa nama kelompoknya. Udah bongkar-bongkaran dari rakyat. Udah institusi Polri ini gimana? Nih efek mubahala gua rasa nih. Mubahala itu ada kok dalam Islam. Ada. Kalian mau bikin skenario gimana pun juga. Semua manusia apapun jabatannya, mau bikin skenario, mau bikin cerita, mau bikin kebohongan. Kalau Allah mau bongkar dipermalukan. Udah mumpung belum dipermalukan banget, udahlah bongkar-bongkaran sendiri gitu. Jujur udah dalam Polri. Jujur dah. Nih, Kadif Propam yang baru. Kadif Propam baru. Tadi Kapolda baru. Polri jangan apa ya. Kalian itu adalah institusi penegakan hukum gitu. Tapi kok justru banyak pelanggaran hukum dari kalian gitu. Oknum-oknum dari kalian dari mulai oknum pangkat rendah sampai irjen. Kebanyakan oknumnya dah. Ini ada pertanyaan juga buat TNI nih. TNI diam aja ngeliat negara begini nih. TNI mau diam aja. Apakah ini udah nggak darurat kira-kira ini negara? Bangsa ini udah nggak darurat apa? TNI mau diam aja nih, mau dibiarin ini bangsa. Aparat penegakan hukumnya, polisinya, ini indikasinya udah parah banget loh. Ini yang pangkat-pangkat tinggi oknumnya ini. Ini negara nggak parah apa ya? Apa nggak mau dibiarin aja apa? Ini yang bisa TNI salah satunya sama rakyat. Ini kalau TNI bergabung sama rakyat, insya Allah bisa. Tapi kalau nggak didiemin aja, ya makin lah. Oknumnya banyak. Bintang 2 oknum, bayangin lu. Bintang 2. Orang di bintang 2 itu dikit. Tapi udah ada oknum.
Ini yang dibaca barusan oknum lagi deh tuh. Diduga lagi deh tuh. Oknum. Terus negara ini mau dibiarin apa, Pak? Ayolah, sadar semuanya demi bangsa Indonesia. TNI, Pak Jokowi, lihat ini Pak, lihat. TNI, Pak Andika, tolong Pak. Rakyat mau kemana ini kalau begini nasibnya? Oknumnya polisi banyak banget Pak. Banyak banget. Penegakan hukum nih, katanya Pak Kapolri kan, laporkan nanti akan ditindak, pasti akan ditindak. Kami udah lapor. Berapa orang yang ditengarai dari kelompok Ade Armando udah dilaporin sama Aremania. Denny Siregar udah dilaporin. Iya kan? Denny Siregar dilaporin, Bapak diajak nonton, Bapak mau. Jadi buat TNI, apakah ini penegakan hukum akan dibiarkan terus seperti ini? Wallahu a'lamu bishawab. Kalian yang punya wewenang, kalian yang punya kekuatan, kalian diam aja melihat bangsa ini begini, demi Allah akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dan buat kalian yang punya kewenangan, tapi kalian meremehkan mubahalah, kalian tidak mau jujur, siap-siap kalian akan dipermalukan oleh Allah SWT di dunia wal akhirat. Gua Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ayo TNI, ayo rakyat, ayo pengacara. Ini oknum polisinya udah banyak banget, banyak. Kadif Propam yang baru diduga udah begitu. Kapolda Jatim yang baru langsung udah gitu. Bahkan ada diantaranya itu ada isu mengatakan 8 anggota Kapolda. Tuh gimana tuh? Parah. TNI, ayo dong gerak TNI bersama rakyat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau. Sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.